Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan tvparlemen.com bersama saya Saifur Rahman Al-Banjari dengan tamu kita adalah Ibu Sekjen DPR RI, Ibu Dr. Winantuning Tiastiti. Kita lanjutkan Ibu? Iya Mas, baik. Jadi terakhir soal perundang-undangan nih, soal legislasi. Kelihatannya memerlukan SDM yang luar biasa karena perlu harmonisasi, perlu koordinasi, dan ini kan perubahan cepat juga nih. Jadi harus tanggap terhadap berbagai macam perubahan perundang-undangan. Jadi seperti apa gambarannya yang telah dilakukan selama ini? Baik, terima kasih. Jadi memang tidak tercapaian target ya, terutama dalam legislasi itu sebetulnya tidak hanya menjadi keprihatinan Dewan ya, tapi jadi tantangan kami juga di Sekretariat Jenderal, karena kami memiliki salah satu tugas untuk mensupport pelaksanaan fungsi tersebut. Nah, hal yang kami selalu tingkatkan adalah kita mengusulkan atau mendidik teman-teman staf yang terutama memiliki pendidikan S2 ya, untuk membantu menyiapkan semacam draft naskah akademik dan juga draft RUU. Kami saat ini sudah punya 26 tenaga legislatif drafter, tetapi itu juga didukung oleh peneliti yang saat ini jumlahnya 80 orang, itu yang selalu bersinergi. Nah, sebenarnya ada teman-teman tenaga ahli yang juga mensupport gitu ya, alat kelengkapan Dewan dalam melaksanakan berbagai tugasnya, termasuk menyiapkan tadi kajian-kajian untuk membahas berbagai substansi yang terkait dengan RUU yang sedang dibahas di DPR. Tetapi ini kita masih berusaha untuk menyatukan potensi ini. Jadi belum ada mekanisme yang jelas untuk bagaimana menyatukan kekuatan gitu dari tenaga ahli yang non PNS dengan kami yang PNS, sementara tuntutannya kan tinggi. Tetapi seperti contoh itu tenaga ahli yang ada di Badan Legislasi itu selalu melakukan koordinasi dengan teman-teman legislatif drafter, itu ada di bawah koordinasi Deputi Perundang-undangan di Sekretariat Jenderal. Demikian juga teman-teman peneliti itu selalu melakukan pendampingan koordinasi dengan teman-teman tenaga ahli di komisi-komisi ketika membahas undang-undang seperti itu. Jadi memang selama ini sepertinya pandangan dari banyak kalangan masyarakat bahwa RUU itu adalah produk Dewan. Sebetulnya kan tidak. Jadi produk bersama dengan pemerintah. Ada beberapa contoh RUU yang sedang dilakukan pembahasannya tetapi deadlock. Deadlock itu artinya karena ada belum ketemunya antara pandangan yang dianggap penting oleh pemerintah dan yang dianggap penting oleh Dewan. Jadi seperti itu. Kalau ini belum ketemu, maka RUU itu tidak akan jadi. Gitu. Jadi memang ada kebersamaan gitu ya, proses di dalam prosesnya itu bersama-sama antara pemerintah dengan DPR, apalagi dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nanti DPD itu ikut membahas juga. Nah, itu yang harus diantisipasi, persiapan dari kami juga harus seperti itu, diperkuat lagi ketika kapan tahapan itu dibahas bersama DPD, kemudian kapan tahapan ketika tripartit begitu, itu yang harus disiapkan mekanismenya. Saya mendengar ada keluhan dari anggota DPR bahwa masalah soal legislasi selama ini karena anggota DPR ganti-ganti tidak fokus pada bidang RUU yang sedang dibahas, kemudian dari tenaga ahlinya juga kapasitasnya terbatas, demikian juga legal drafternya tidak ada yang secara khusus membidangi itu. Mungkin nggak misalnya kita bangun ada law center sehingga inilah pusat penggodokan RUU atau undang-undang, di situ ada dari berbagai pihak, seperti apa? Iya, sebetulnya tadi embrionya sudah ada ya, Deputi Perundang-undangan, tetapi memang kita sedang dalam proses untuk membangun semacam law center tadi itu yang disebut sekarang Badan Fungsional Keahlian, itu sedang berproses kami untuk mendiskusikan bersama dengan pemerintah. Jadi nanti di sana yang Deputi PUU itu menjadi satu, termasuk unit-unit risetnya tadi menjadi satu kekuatan di sana, dan termasuk teman-teman yang non PNS nanti akan bergabung. Selain itu nanti ada Dewan Pakar. Jadi Dewan Pakar, karena kami tadi legislatif daftar itu kan background pendidikannya, pengalamannya itu terbatas. Kalau misalnya kita membahas RUU yang berkaitan dengan tenaga atom, kita nggak punya, maka kita ada Dewan Pakar, nanti kita punya listnya anggota Dewan Pakar, kemudian itu melingkupi berbagai latar belakang ilmu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman yang dimiliki, jadi dari akademisi maupun profesional nanti akan berhimpun di sana. Ini
sedang dalam proses, mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih matang lagi, karena sekarang kan fungsi legislasi memang heavy-nya ada di DPR gitu ya. Jadi kami terus berusaha untuk membangun fasilitasi ini. Termasuk misalnya bagaimana harmonisasi itu dibangun antar berbagai pihak itu sehingga tidak ada tumpang tindih undang-undang yang bertentangan dengan ini, bertentangan dengan itu kayak gitu. Ya betul. Jadi kita ada juga unit kerja yang melakukan panlak ya. Jadi pemantauan terhadap pelaksanaan undang-undang. Termasuk apakah satu undang-undang itu sudah diikuti dengan PP-nya atau belum, atau substansi dengan satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya itu tidak tumpang tindih. Ini juga meminimalisasi undang-undang yang di judicial review oleh MK atas laporan dari masyarakat. Seperti itu. Saya kira pertanyaan terakhir Bu, untuk menjawab desas-desus di masyarakat bahwa sesungguhnya citra DPR ini bukan hanya karena kelakuan oknum-oknum DPR, tapi juga ada sedikit yang bersinggungan dengan sekjen. Ya mungkin main mata atau seperti apa? Komentar Ibu? Ya sebetulnya Sekretariat Jenderal ini kan keberadaannya tidak bisa lepas dari Dewan ya, karena Sekretariat dibentuk memang untuk mendukung Dewan. Jadi memang harus ada sinergi dan langkah yang sama gitu untuk membangun transparansi, akuntabilitas baik itu Dewan maupun Sekretariat Jenderal. Dan ini harus dipahami bersama. Saya kira Sekretariat Jenderal dengan Dewan itu dua tapi satu tapi dua, seperti itulah. Oke, saya kira terakhir kaitannya dengan membangun kultur birokrasi yang bagus untuk mewujudkan good governance. Mungkin Ibu bisa ngasih closing statement apa yang sudah dilakukan dan ke depan mau seperti apa? Silakan Ibu. Ini. Baik, terima kasih Mas. Jadi saya memang berharap ada kesadaran dari seluruh pegawai Sekretariat Jenderal untuk melakukan seluruh tugas-tugasnya yang arah dan target dan sasarannya itu sejalan dengan target dan sasaran dari kinerja Dewan. Jadi karena Sekretariat Jenderal ini kan tidak bisa lepas dari Dewan, kemudian kita harus melaksanakan seluruh aturan perundang-undangan. Jadi kita berjalan melaksanakan tugas, menempuh berbagai aturan yang ada gitu, dan tidak lepas juga dari harapan-harapan kedewanan yang harus dipenuhi. Dan saya juga berharap Dewan juga dapat menerima berbagai dinamika yang terjadi di Sekretariat Jenderal, karena kami juga terus berusaha untuk mengikuti tuntutan-tuntutan masyarakat kepada Dewan dan terus berusaha meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal untuk mensupport kinerja Dewan. Demikian Mas, kira-kira harapan. Ya, mudah-mudahan harapan Ibu tercapai, dan ini kan masih terus berlangsung kan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, good governance. Ya, oke lah, mudah-mudahan tidak lama lagi semua target bisa tercapai Ibu. Terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, ikuti terus dialog maupun informasi yang diterbitkan atau yang disiarkan oleh tvparlemen.com. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda, mudah-mudahan dialog ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.